Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Khadratul Kurama wasadatun al-a'izza jama'atu salatil maghrib. Asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, hadirin Bapak Ibu, Ayahanda Ibunda, yang kami khususkan tentunya para orang tua kami yang istiqomah bermajelis likulli lailati yaumil khamis, setiap malam hari Kamis di pekan kedua dan keempat. Tentunya yang besar kami takkanlah menghimbau gelar, dan yang kecil pun ianya kami takkanlah menyebutkan daripada nama. Bapak Ibu yang mulia, kita lanjutkan kaji kita tentang seputar at-tasawwufu, yaitu seputar tentang tasawuf dan as-suluk, perjalanan daripada ruhani kita menuju satu titik keridhaan yang dimana Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah sebagai satu-satunya Rob kita. Maka langkah-langkah khutuwah yang hendaknya diperhatikan likulli salikin, bagi setiap orang yang suluk, li ahli tasawuf, yaitu yang hendaknya dipahami dan orang-orang yang bertasawuf, bertorekoh. Selain ma'rifatu maroti bin nafsi, mengetahui, mengenal tingkatan-tingkatan nafsu, baik itu dari nafsu yang paling rendah al-amarah, kemudian lawamah, mulhamah, kemudian mutmainah, kemudian rodiyah, mardiyah, sampai nafsu yang paling tinggi, Pak. Nah, tentu hal ini memerlukan satu tahapan-tahapan. Ada proses perjalanan yang hendaknya diperhatikan oleh setiap orang yang menempuh perjalanan naiknya nafsu jiwa ini, Pak. Maka orang yang berjalan atau bertorekoh, bertasawuf, suluk dalam perjalanan salikinnya, maka tentu hal ini yang perlu diperhatikan berikutnya adalah membangun perspektif atau positive thinking di dalam kehidupannya. Tasawufnya yaitu husnuwufi. Satu bab yang kita akan kaji berikutnya adalah satu bab yang menjelaskan tentang berbaik sangka atau positive thinking. Bagaimana setiap kita ini mampu mengelola cara pandang kita, mampu agar apa yang ada dalam benak dan lintasan pikiran kita itu tidak keluar kecuali kebaikan, Pak. Dan ini termasuk perkara penting. Amrun muhim minal umur al-muhimmah. Di antara perkara-perkara penting di dalam perjalanan tasawuf seseorang dalam menempuh ilmu tasawufnya, maka yang berikutnya hendaknya dipahami adalah positive thinking, husnudzon, tidak terlintas dalam pikirannya, dalam benaknya al-khotir kecuali adalah sesuatu yang baik, Pak. Nah, Bapak Ibu yang mulia, kita lihat apa itu husnudzon.
Sejauh manakah pentingnya berhusnudon menurut ulama ahli tasawuf, atau keutamaan berhusnudon, dan langkah-langkah apa sajakah yang hendaknya dilakukan orang beriman agar senantiasa memiliki positive thinking dalam kehidupannya. Yang pertama, ta'rifu husnidzonni, Pak. Definisi penjelasan tentang apa itu husnudzon. Dan nanti kemudian kepada siapakah yang harus kita berikan husnudzon ini, Pak? Apa kata para ulama ahli tasawuf? Wa amma husnudzonni, adapun positive thinking atau berbaik sangka, wa huwa minal akhlaqil hamidati. Dia termasuk akhlak yang terpuji, Pak. Allati hasa alaiha al-islamu, yang begitu ditekankan oleh syariat Islam ini, Pak. Alasannya apa? Lima laha min asarin ijabiyin alal fardhi wal mujtama'i. Karena berbaik sangka ini memiliki pengaruh, melahirkan sikap positif, melahirkan perilaku yang baik, baik itu secara personal atau di tengah-tengah kehidupan sosial umat Islam, Bapak Ibu yang mulia. Wa huwa i'tiqadur rajihi ma'a ihtimalin nakidi. Wa qad yusta'malu bima'nal yakini. Husnudzon itu adalah meyakini sesuatu dengan keyakinan yang baik, Pak. Ai huwa i'tiqadun yasihu ayyakuna ghairu sahihin. Walaupun secara umum dzon atau husnudzon ini di mana seseorang menganggap atau beranggapan yang baik walaupun masih ada keraguan, Pak. Maka dikatakan dzon. Dzon itu persangkaan. Nah, pada prakteknya dzon ini ada dua, ada husnudzon, ada suudzon. Ada yang dikatakan berbaik sangka, yang kedua adalah berburuk sangka. Bainamal yakinu wa al-i'tiqadul jazimul ladzi la yuqbalu syakku. Adapun perbedaan husnudzon sama yakin itu, ulama ahli tasawuf menyebutkan kalau dzon walaupun ia baik persangkaannya, itu berprasangka yang tidak diikuti dengan bukti, Pak. Tapi kalau yakin, itu al-i'tiqadul jazimu, keyakinan yang kuat, yang tidak ada celah keraguan di dalamnya, ma'a wujudil barohini wad dalail, yang dibuktikan dengan dalil atau pembuktian. Contoh, ketika kita tidak mengetahui secara detailnya, Pak, akan satu peristiwa atau kasus, maka Islam memerintahkan kita untuk selalu membangun perspektif positive thinking, Pak. Jadi selama kita tidak mengetahui secara detail, secara pasti, maka yang dilakukan umat Islam adalah positive thinking, berbaik sangka, Pak. Kecuali ada dalil, bukti yang membuktikan bahwa orang itu melakukan keburukan. Itu kalau kita arahkan kepada sesama manusia. Jadi husnudzon itu selalu membangun positive thinking kepada siapapun, menganggap satu kebaikan dan menjauhkan dari semua keburukan, Pak. Kecuali setelah ada bukti barohin yang membuktikan bahwa orang itu memang melakukan keburukan. Selama itu belum ada bukti, maka asas positive thinking itu wajib. Dan Islam menganjurkan, bahkan ulama ahli tasawuf termasuk husnudzon ini sarana paling cepat untuk menyampaikan kita wusul, baik itu kepada Allah dan akhlak di hadapan para manusia. Nah, kemudian pertanyaannya, kepada siapakah Bapak Ibu yang mulia kita ini harus berhusnudzon? Membangun perspektif positive thinking ini kita arahkan kepada siapa? Dalam kaji tasawuf, husnudzon ini paling tidak ada 6, Pak. Saya mengatakan 5,
Ada yang mengatakan 6 bentuk husnudzon yang harus dibangun oleh murid-murid thariqah. Yang pertama husnudzoni billahi ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama husnudzon itu yang wajib selalu kita bangun, yaitu positive thinking, husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, husnudzoni birrasuli sallallahu alaihi wasallam. Membangun positive thinking kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau sudah wafat. Jadi membuang sejauh-jauhnya anggapan buruk kepada Nabi. Nah yang ketiga, husnudzoni binafsi. Berhusnudzon kepada diri sendiri, Pak. Jadi ada orang yang bersuudzon pada diri sendiri, sebaliknya wal aksu berarti kita diperintahkan termasuk berhusnudzon, positive thinking kepada diri sendiri, Pak. Husnudzoni bin nafsi. Nah kemudian yang keempat, husnudzoni bin nasi au bil mu'minina. Yang keempat, berbaik sangka kepada sesama umat Islam. Nah yang kelima, untuk para salikin, murid-murid thariqah termasuk membangun positive thinking husnudzon ilal masyayikh. Jadi husnudzoni ila syaikhi. Jadi murid itu kalau udah bicara murid tasawuf, murid thariqah itu wajib memiliki perspektif membangun husnudzon, positive thinking kepada gurunya, Pak. Itu ketika sudah bicara thariqah, bicara tasawuf, termasuk syarat masuk thariqah itu beranggapan yang baik kepada guru yang mentarbiyahnya. Menjauhkan diri dari prasangka yang buruk yang diarahkan kepada guru. Termasuk kalau dalam ilmu thariqah itu su'ul adab, Pak. Jadi kalau ada murid kok prasangka buruk sama guru itu termasuk min aswa'il adabi, termasuk adab berguru yang paling buruk. Maka yang kelima di dalam bab tasawuf, husnudzon itu yang kelima kita arahkan kepada guru-guru kita. Jadi berpositif thinking kepada mereka, berhusnudzon kepada mereka, menjauhkan sejauh-jauhnya semua bentuk negatif thinking atau berburuk sangka kepada mereka. Nah kita lihat Bapak Ibu yang mulia, kita masuk yang pertama husnudzoni billahi ta'ala. Bagaimana cara berhusnudzon kepada Allah, dan untuk apa kita harus berbaik sangka kepada Allah, dan apa manfaat setelah kita berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma husnudzoni billahi ta'ala, apa kata para ulama ahli tasawuf, Bapak Ibu yang mulia? Adapun berpositif thinking atau berbaik sangka kepada Allah. Apa paradigma pola pikir yang harus kita tanamkan di pikiran kita, Pak? Supaya yang tersirat dalam pikiran kita itu selalu kebaikan yang kita arahkan kepada Allah. Maka husnudzoni billahi ta'ala yakni al-i'tiqadu al-jazimu. Berhusnudzon kepada Allah itu membangun keyakinan yang kuat. Maka dikatakan li'anna husnadzonni yajurru alal yakini. Ulama ahli tasawuf mengatakan berpositif thinking atau berbaik sangka itu mengarahkan kita, akan membawa kita pada keyakinan, Pak. Jadi awalnya masih ada keraguan, tapi karena kita selalu berpositif thinking, maka dengan husnudzon itu akan mengarahkan kita kepada satu keyakinan. Ilal yakini. Maka ulama ahli tasawuf husnudzon itu adalah al-i'tiqadul jazimu. Satu keyakinan yang kekeh, yang diyakini oleh seorang hamba, yang dalam
keyakinannya itu adalah bi'annallaha. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu rahimun bi ibadi. Maka yang harus kita bangun berbaik sangka, positif thinkingnya itu adalah yang pertama bahwa Allah itu maha penyayang kepada hamba-hambanya, Pak. Bi annallaha rahimun bi jami'i ibadi. Ini yang kita bangun, Pak. Allah itu memiliki sifat pengasih, Allah itu penyayang, Allah itu welas, Allah itu asih kepada siapa? Li ibadi, hamba-hambanya. Nah, ibad ini tentu orang beriman. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat abdun atau ibad jamaknya selalu kaitannya dengan orang-orang beriman, Pak. Kalau semua manusia disebut annas, tapi kalau sudah ibad, ini berarti khos, keistimewaan orang-orang beriman. Nah, yang kedua, wa annahu sayakfirud dunuba. Apa yang harus kita berbaik sangka, Pak? Meyakini bahwa Allah itu akan mengampuni semua dosa, Pak. Jadi pertama, rahimun bi ibadi. Allah itu menyayangi hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Yang kedua, wa annahu sayakfirud dunuba. Dan Allah itu akan mengampuni semua dosa, Pak. Ad-dunuba. Hatta anana sama, walaupun sampai sundul langit, Pak, gedenya dosa itu. Man ja'a, barang siapa yang datang ila rabbihi, kepada Robnya, biqalbin munibin, dengan hati yang munib, al-inabah, bimana at-taubah, maka dia akan menjumpai ampunan Allah melebihi besarnya daripada dosanya, Pak. Maka ini harus kita bangun perspektif, pola pikir, positive thinking. Yang pertama, Allah itu pasti menyayangi hambanya. Yang kedua, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa. Wayak balut taubatan. Allah itu pasti akan menerima tobat, Pak. Selama tobat itu dipenuhi dengan surutun mutawafiroh, syarat-syarat yang dipenuhi dalam syarat tobat, maka Allah pasti akan menerima tobat kita. Wa yuyassirul umuro, dan Allah pasti akan memudahkan semua bentuk urusan, kesulitan apapun yang kita alami, Pak. Ini harus kita bangun pola pikir, perspektif positif thinking seperti ini, Pak. Apalagi ahlu thariqah. Nah, kemudian wa huwa la yaktasiru ala mujarradi tamani, akan tetapi ulama ahli tasawuf ketika membangun positive thinking ini tidak hanya sekedar hayalan, Pak. Jadi husnudzon itu tidak hanya sekedar angan-angan. Meyakini yang disertai dengan eksekusi at-tatbik. Ketika kita yakin Allah itu merahmati hambanya. Nah, karena keyakinan positive thinking itu, maka kita lakukan amalan-amalan yang jika kita lakukan akan mendatangkan rahmatnya Allah. Kita yakin dan kita berpositive thinking bahwa Allah itu akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Nah, setelah kita bangun perspektif positive thinking begini, apa yang kita lakukan? Al-inabah, at-taubah. Kita sungguh-sungguh kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kita sungguh-sungguh di dalam ketika beristighfar. Nah, kemudian ketika kita meyakini bahwa Allah itu yuyassirul umuro, Allah pasti akan memudahkan urusan hambanya. Nah, setelah kita bangun perspektif seperti ini, Pak, kita yakin itu berhusnudzon kepada Allah. Ini tidak cukup mujarradut tamanni. Ini nggak boleh hanya hayalan aja, Pak. Maka bagaimana ulama ahli tasawuf setelah membangun perspektif atau positive thinking seperti ini, maka dia melakukan amal-amal yang ketika dilakukan akan menjadikan sebabnya mudahnya urusannya. Ketakwaan, sholat di awal waktu, puasa sunnah, sedekah, itu amal-amal yang
menjadikan taisirul umur, Pak. Jadi kita positif thinking tetap, husnudzon tetap kita bangun, tetapi tidak cukup hanya dengan hayalan. Bagaimana setelah itu kita membangun diri kita untuk berusaha. Nah, ini yang dimaksud husnudzon menurut ulama ahli tasawuf, Pak. Bal yajibu, kata ulama-ulama kami di tasawuf, ayak tarina. Bahkan hendaknya orang tadi menyertakan dalam husnudzonnya bil amalis solihi, dengan amal-amal kebaikan, Pak. Wal ijtihadi fi taati, dan bersungguh-sungguh di dalam mendatangi ketaatan. Ma'at tawakkuli, disertai dengan pasrah totalitas tawakal kepada Allah. Wasidqil luju'i ilaihi, dan benarnya ketika kita luju itu menyandarkan istinad, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua bentuk kegagalan, Pak. Termasuk kegagalan dalam ibadah, kegagalan dalam urusan dunia, maka ini al-luju. Jadi al-luju itu at-ta'wid, di mana ketika kita menyandarkan urusan kita kepada Allah, memohon pertolongannya, kita menyerahkan semua urusan kita, tafwid, dan tafwid itu disertai dengan al-luju. Nah, setelah itu maka kita serahkan kepada Allah dan selalu membangun positive thinking kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menjadikan gagalnya kita dalam ibadah dan urusan yang lain itu karena kita sering membangun negatif thinking kepada Allah, Bapak Ibu yang mulia. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama ahli tasawuf, kenapa husnudzon ini termasuk langkah yang pokok di dalam suluk atau ketika kita ngaji tasawuf, Pak. Maka dengan husnudzon kepada Allah yang paling pertama dan paling utama, ketika seseorang istiqomah membangun perspektif positif thinking kepada Rabb-nya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya paling tidak 13 keutamaan, Pak. Wala aqalla, tidak kurang dari 13 kemuliaan, 13 keutamaan yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang selalu husnudzon kepadanya. Ini yang hendaknya kita pahamkan kembali untuk target memotivasi kita agar kita punya kekuatan untuk berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Bapak Ibu yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Izin, Pak. Alhamdulillah. Min ba'di fadhaili husnidzanni billahi ta'ala. Keistimewaan, maziyah, khosois, keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang selalu berbaik sangka kepadanya. Yang pertama, husnudzanni juz'un min ajza'il ibadati, Pak. Jadi husnudzan itu ibadah. Bittifaqil ulama, ulama ahlu suluk, ahlu toreko, hatta ulama-ulama yang berbicara syariat, wahum ittafaku, mereka sepakat bahwa husnudzan itu juz'un min ajza'il ibadati, termasuk bagian dari bagian ibadah, Pak. Artinya bagaimana? Ibadah itu tidak hanya kita sholat, ibadah itu tidak hanya bagaimana kita zakat, ibadah itu tidak hanya bagaimana kita menunaikan haji, tetapi ternyata positive thinking ini, Pak, berbaik sangka terutama kepada Allah, itu dianggap ibadah, Pak. Lah kalau sudah dianggap ibadah, walahul jaza'u wal fadlu wasawab. Kalau sudah dikatakan ibadah, pasti ada balasannya. Ada pahalanya, ada keistimewaannya, ada keutamaannya. Nah karena dia ibadah, maka wayustaratu al-ikhlasu fiha.
maka positive thinking pun harus dilakukan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ada al-ikhlas, mukhlishon lahu, maka ada unsur memurnikan ketaatan, memurnikan positive thinkingnya semata karena perintah Allah, semata karena mengikut perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berpositive thinking itu ibadah. Husnudzon itu dianggap ibadah loh Pak. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam husnudzoni min husnil ibadati. Bahkan husnudzon itu termasuk sebaik-baik ibadah. Husnudzon yang dilakukan di saat ibadah menjadikan semakin sempurna ibadah. Ketika kita sholat, tidak boleh ada keraguan Pak. Jangan-jangan Allah ini nggak nerima sholat saya. Itu suudzon, Pak. Maka perspektif yang harus kita bangun, yakin bahwa Allah menerima ibadah kita. Mukinan. Harus yakin, Pak. Nah, ketika kita sudah yakin diterimanya ibadah, tapi tidak cukup mujarodut tamani. Hanya meyakini saja tanpa didukung oleh usaha, mujahadah, menyempurnakan wudunya, menyempurnakan sholatnya, menyempurnakan khusyuknya, menyempurnakan qiyamnya. Kalau ini sudah kita lakukan, sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh Nabi melalui pemahaman para ulama Ahlussunnah, maka bangun keyakinan Allah pasti menerima ibadah kita. Kenapa? Karena Allah berfirman, sesungguhnya aku mengikut kepada persangkaan hambaku kepadaku. Nah ini hadis qudsi Pak. Inna inda dhonni abdi bi. Aku ini ngikut. Kalau mereka berprasangka baik, ya baik pula aku berikan pada mereka. Kalau mereka berprasangka buruk kepadaku, maka buruk yang aku berikan kepada mereka. Jadi penting Pak membangun husnudzon. Ketika kita beribadah diikuti husnudzon kepada Allah, itu akan menjadikan ibadah itu semakin sempurna. Maka dikatakan husnudzoni min husnil ibadati, Pak. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad At-Tirmidzi dalam kitab Jami' Sunan At-Tirmidzi beliau. Wa qala At-Tirmidzi wa hadzal hadisu hadisun shahih, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Apa kata para ulama? Termasuk pengarang kitab Tuhfatul Ahwadhi ala Sarhi Sunani At-Tirmidzi mengatakan begini, Pak. Wa hadzal hadisu, hadis ini yusiru memberikan petunjuk. Illa anna husnadzonni billah. Maka sesungguhnya berhusnudzon kepada Allah, huwa itu juz'un minal ibadatil hasanati. Merupakan bagian daripada ibadah-ibadah yang baik, Pak. Bahkan semakin kuat memperbaiki kualitas ibadah kita. Wayakni, bimakna yang dimaksud ayak takidal muslimu, seorang Islam atau beriman meyakini anallaha ta'ala sayarhamuhu wa yakfiru lahu wa yakbalu taubatahu. Jadi dalam ibadah itu perjalanan suluk kita enggak boleh, Pak. Kita ini ragu kepada Allah. Semua ahli tasawuf, semua ahli thariqah mengajarkan dalam perjalanan suluk, dalam mengkaji tasawuf harus ada mukinan. Harus yakin sama Allah, Pak. Harus yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Enggak boleh ada la syukuka wala raiba. Enggak boleh ada potensi keraguan walau kanat qalilatan aw saghiratan, walaupun dia sedikit atau kecil, Pak. Jangan biarkan ada keraguan ini masuk di celah hati kita. Itu enggak boleh, Pak. Jadi mukinan. Orang bertasawuf itu harus yakin. Orang berthariqah dibangun di atas pondasi keyakinan. Yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yakin sama Rasulullah yang membawa syariat. Yakin sama guru yang membawa tarbiyah sanad tasawufnya. Yakin kepada persaudaraan sesama muslimnya.
Ini harus dibangun, Pak. Kenapa? Kalau sudah muncul keraguan, wa ammasyakku yajurru ilal irtidad. Apa kata para ulama tasawuf? Keraguan itu membawa kita kepada kemungkaran, Pak. Terpentalnya kita dari jalan Allah. Kalau sudah masuk keraguan, Pak, itu nanti kita akan terpental. Disuruh ngamalin, umpamanya contoh, ini yang sering kami lihat di perjalanan orang-orang bertoreko atau bertasawuf itu, awal gagal itu pasti dari suudzon, Pak. Tidak yakin. Ketika Nabi menyebutkan, man sholla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku alfa marroh, 1000 kali, maka a'tahullah, Allah akan memberikan dia 5 perkara dalam satu riwayat. Yang pertama diantaranya adalah al-mautu inda husnil khotimah, dia akan diberikan kematian yang baik, Pak. Yang kedua, al-ijabatu likulli su'alin, doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah. Akan diberikan taisirul umur, kemudahan. Dan ini bisa kita lihat dalam kitab Khosais Umatil Muhammadiyah, Syed Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki, Pak. Nah, tetapi ketika seseorang membaca sholawat dengan tujuan seperti itu, Pak, tiba-tiba urusannya belum selesai, tiba-tiba masalahnya belum selesai, mulai muncul keraguan. Jangan-jangan sholawat ini enggak sebagaimana yang dinaskan. Jangan-jangan Allah tidak mengabulkan keinginan saya. Jangan-jangan sholawat ini tidak bisa menjadikan sebab turunnya pertolongan. Mulainya terpentalnya seseorang dari jalan toreko itu karena muncul keraguan. Mulai dia males zikirnya, mulai males duduk menghadap kiblatnya. Kenapa? Karena ada mulai muncul keraguan. Nah, kalau sudah muncul keraguan, wa ammasyakku warraibu yajurru ilal irtidad. Jadi kalau sudah kita mulai ragu, ragu ini akan membawa kita terpental dari jalan torekoh, Pak. Mulai dia nggak mau ngamalin wiridnya, mulai dia nggak datang ke majelisnya, mulai dia nggak mau lagi datang menjumpai guru-gurunya. Ya sudah. Akhirnya terputus, Pak. Terputus sanatnya, terputus kajinya, terputus zikirnya. Kenapa? Berangkat dari keraguan yang tidak diselesaikan, Pak. Jadi suudzon itu mendatangkan keraguan. Keraguan mendatangkan terpentalnya kita dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bertorekoh itu diwajibkan yakin, Pak. Membangun perspektif positif thinking yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Satu, supaya kita selalu berpositif thinking, kita harus meyakini pertama bahwa husnudzon itu ibadah. Kalau ibadah pasti ada pahala, ada kemuliaan. Kalau ini ibadah berarti harus ikhlas. Kalau ini ibadah berarti harus sungguh-sungguh. Kalau dia ibadah harus dijaga, ada konsistensi. Tidak boleh sampai berubah. Maka berhusnudzon kepada Allah wajib dijaga, diusahakan, disempurnakan. Ikhlas dalam ketika melakukannya, mujahadah tunggu lumus di dalam mengupayakannya, Pak. Ini kenapa? Karena husnudzon ini yang akan membawa kita pada keyakinan. Nah, yakin itulah yang akan membawa kekuatan kita, Pak. Beratnya bangun malam. Kenapa? Karena yakin. Zikir sampai 1 jam, baca sholawat 1000, 2000, gak terputus. Kenapa? Karena yakin. Bolak-balik ke masjid 5 waktu karena yakin. Kenapa dia yakin? Karena dibangun berangkat dari berbaik sangka kepada Robnya. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi husnudzon ini Masya Allah, Pak. Yang kedua, apa yang akan kita dapatkan, Pak, setelah kita membangun perspektif atau cara pandang berpositif thinking kepada Allah? Yang kedua, asyikatu billahi wal i'timadu alaih. Jadi positive thinking atau husnudzon itu termasuk sarana, Pak. Yang menjadikan kita memiliki kuwatul iktimat. Iktimat itu bersandar, Pak. Iktamada yaktamidu iktimadan.
Bimakna istinad, kita ini harus memiliki sandaran. Jadi hidup itu harus memiliki sandaran. Ya kayak saya duduk ini harus pakai sandaran juga. Kalau nggak ada sandarannya saya geblak, Pak. Siapapun kita ini butuh istinad wal i'timad. Sandaran hidup. Menyandarkan harapan. Ar-roja. Nah, orang yang berhusnudzon kepada Allah akan melahirkan kuwatul istinadi wal i'timadi bihi. Maka husnudzon kepada Allah akan membentuk karakteristik pada diri kita, memiliki kekuatan untuk selalu menyandarkan apapun itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kuwatul i'timad, apa yang akan terjadi, Pak? Al-i'timadu, kekuatan di dalam menyandarkan urusan kepada Allah, yusmiru, dia akan melahirkan as-sakinah, ketenangan. Dia akan yusmirul itmi'nan, akan menjadikan hati kita lebih damai, Pak. Kenapa? Kita merasa punya sandaran. Orang kalau sudah punya sandaran, Pak, backing lah istilahnya kalau zaman sekarang, itu pasti hatinya akan mantep, Pak. Nggak ragu. Kenapa? Ada yang backing. Dan backingnya ini Allah Subhanahu wa taala. Iktimatnya hanya kepada Allah. Makanya ketika kita sudah di awal membangun positive thinking kepada Allah, maka husnudzoni billah yurisul abda. Dia akan memberikan efek positif kepada seorang hamba. Di antaranya adalah sikotan kabirotan firrobbih. Semakin yakin dia kepada Robnya. Semakin kuat harapannya kepada Robnya. Semakin kuat iktimatnya kepada Robnya. Tafid semua urusannya kepada Robnya. Ini berangkat dari husnudzon, Pak. Fayatawakkalu alaihi fi jami' umri, dan dia akan memiliki kekuatan ketawakal kepada Allah dalam semua urusannya. Kenapa? Wa ya'lamu annahu la yakhdulahu abada. Karena setelah dia berhusnudzon, dia sandarkan urusannya hanya kepada Allah, dia punya backing hanya satu-satunya Allah, maka dia tahu dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya bahwa Allah tidak akan pernah menghinakan hamba-hambanya yang bertaat kepadanya. Ini yang kedua, Pak. Kenapa sih kok ulama-ulama torekoh tasawuf para salikin itu di awal bertorekoh itu selalu dibangun pondasi keyakinan, Pak. Mukinan, harus yakin. Nggak boleh ada keraguan. Dan keyakinan itu akan datang kalau kita selalu berpositif thinking, Pak. Membangun husnudzon. Nah, kalau sudah husnudzon, yakin kita. Kalau sudah yakin, kuat kita. Kuat ibadah, kuat melek malam, kuat tahajudnya, kuat sedekahnya, kuat riadohnya. Kenapa? Berangkat dari keyakinan. Kenapa dia yakin? Berangkat dari membangunnya perspektif positif thinking kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, Pak. Yang ketiga, kenapa para salikin ulama torekoh itu mengajarkan murid-murid torekoh atau murid tasawuf untuk selalu membangun husnudzon kepada Allah? Yang ketiga, ternyata husnudzon itu, Pak, yusmirur ridho. Dia akan melahirkan keridhaan, Pak. Biqadha ilahi wa qadarihi. Jadi husnudzon itu melahirkan di hati kita, di dada kita ini nerimo, Pak. Bukan hanya sekedar qanaah, tapi ridho. Jadi kalau sudah ridho itu tidak ada keluhan, Pak. Jadi kalau sudah ridho itu istislam. Totalitas menyerahkan dirinya, urusannya pada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kapan kita dapatkan? Berangkat dari kita sejauh manakah kita mampu membangun perspektif positif thinking kita kepada Allah, Pak. Apa kata para ulama ahli tasawuf? Mayyuhsinudzonna. Barang siapa yang mampu memperbaiki persangkaannya billahi kepada Allah, maka apa yang Allah berikan kepada dia?
maka dia akan diberikan oleh Allah kuwatur ridho, kekuatan untuk ridho, menerima. Al-iqbal, menerima bijami'i qadaihi wa qadarihi. Orang itu akan ditakdirkan oleh Allah hatinya lapang, jiwanya lapang, sarhus sodri, dan jiwanya menerima setiap apa yang telah menjadi ketetapan Allah baginya. Ini Masya Allah Pak. Sawa'un kana khairan aw syarran, bahkan baik itu perkara yang sifatnya baik atau bahkan keburukan, musibah, bencana. Wa ya'lamu annallaha la yuqaddiru ila ma fihi al-khair li'abdi, dan dia tahu dan meyakini makrifat bahwa sesungguhnya Allah tidak mentakdirkan, menetapkan satu keadaan pada hambanya kecuali pasti Allah menghendaki kebaikan di dalamnya. Kalau sudah itu kita tanamkan Pak, Masya Allah, hidup ini akan enak begitu Pak, tenang, gak gampang kerungsungan, gak gampang kepinginan, gak gampang kagetan, gak gampang ngeluhan. Ini Masya Allah, ini ajaran ulama tarekat itu di situ Pak. Jadi latihannya dari awal, selain tobat, memahami tingkatan nafsu, maka kita harus membangun perspektif positive thinking. Yang pertama, selalu berbaik sangka kepada Allah. Karena ini paling penting, ini pembuka miftah, kunci mafatih dari semua kunci untuk sampainya kita wusul kepada Allah. Maka untuk membuka kunci itu, di antara kuncinya adalah husnudzon billah, berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bi anna husnudzoni yusmirus sabru alal bala, bahkan husnudzon itu melahirkan kesabaran Pak. Jadi kenapa sih kok kita ini harus berbaik sangka kepada Allah? Karena ternyata dengan berbaik sangka itu akan melahirkan sifat sabar. Menjadikan kita memiliki kuwatus sabri. Menjadi orang yang memiliki kesabaran yang begitu kuat. Berangkat daripada mana? Dari ketika kita setelah memanage, menjaga, mengupayakan, berusaha mujahadah, riyadah, agar kita selalu memiliki anggapan yang baik, perspektif positif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para ulama tasawuf? Husnudzoni billahi taala, berbaik sangka kepada Allah, yu'inu, dia bisa menjadikan penolong, Pak. Jadi berbaik sangka itu menjadi sabab i'anah, Pak. Yu'inul abda ala sabri indal masaibi wal balaya. Positif thinking kepada Allah itu menjadi salah satu sebab i'anah. Yu'inu itu menolong, Pak. Memberikan sebab pertolongan. Seseorang itu keluar dari semua permasalahannya. Sehingga dia sabar, apapun beratnya ujian, dia tetap sabar dan tidak pernah mengeluarkan dia daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang mulia, bab kita pada malam hari ini tentang pentingnya min ahamiyati husnidzoni billah, tentang pentingnya selalu berbaik sangka kepada Allah, positive thinking kepada Allah. Kenapa? Setelah ini kita lakukan, insya Allah begitu banyak manfaat yang akan kita rasakan dalam perjalanan suluk kita, dalam perjalanan tasawuf kita, dan dalam perjalanan untuk mendapatkan sampainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.